Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Gyu di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Gyu akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Dataken volume 22 part 11. Jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Benimaru, Diablo, dan pasukan labirin yang akan pergi ke medan peperangan. Dan kita juga diperlihatkan Raja Iblis Ruminas yang masih mengharapkan datangnya Rimuru kembali. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, naga kehancuran Ivaras telah muncul dengan wujud bocahnya dan langsung melepaskan serangan dahsyat hingga menumbangkan semua pasukan yang ada di bagian timur gerbang surga. Walaupun Hinata dan Felgreen sempat bereaksi, tapi semua itu sudah terlambat. Situasi medan perang bagian timur kini telah berubah menjadi lautan mayat yang sangat mengerikan. Menanggapi kengerian itu, Ruminas kemudian terbang ke langit dan langsung mengaktifkan sihir sucinya, Sanctuary Type Maximum Death Resurrection. Arise, bangkitlah. Dan seketika itu juga, semua pasukan yang mati langsung dibangkitkan kembali dengan seutuhnya. Di satu sisi, Nikolaus yang hidup kembali kemudian segera mengambil posisinya lagi untuk mengaktifkan Holy Purification Barrier. Ia melakukan itu seolah-olah tidak merasakan rasa sakit dari kematian yang baru saja ia alami. Itu karena Nikolaus tidak ingin terlihat memalukan di hadapan Hinata yang dipujanya. Begitu juga dengan para kesatria suci. Mereka telah bangkit kembali dan langsung mengambil posisi siaga untuk menghadapi ancaman berikutnya. Bagi mereka, rasa sakit dari kematian adalah hal yang sudah sering mereka alami saat berlatih di Labirin Tempest. Akan tetapi, bagi orang yang belum memiliki pengalaman hidup dan mati, mereka masih belum pulih dari pengalaman kematian yang mengerikan itu. Setelah melihat kengerian dari sosok Ivaras, sebagian besar pasukan mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Bahkan Felgreen yang merupakan kekuatan terkuat mereka kini menerima luka parah dari satu serangan barusan. Jika seandainya Felgreen tidak melepaskan penghalang pelindung dengan sekuat tenaga, area ini pasti akan musnah tanpa sisa. Felgreen berkata, "Sialan, sungguh monster yang sulit dipercaya. Sepertinya aku sungguh naif untuk menjadi lawan bertarungnya." Bahkan Masayuki yang selalu mendukung Felgreen sedikit pasrah dan berkata, "Sepertinya ini tidak berjalan dengan baik." Namun yang membuat para pejuang ketakutan adalah penampilan Ivaras yang masih bocah. Dengan wujud bocah itu, beberapa orang berpikir jika Ivaras masih bisa bertumbuh menjadi lebih kuat lagi. Ini sudah tidak masuk akal. Bagaimana jika monster itu bisa bertambah kuat lagi? Sepertinya tidak ada gunanya untuk bertarung lebih jauh lagi, gumam beberapa orang di sana. Di tengah keputusasaan itu, pasukan Cryptid yang tak terhitung jumlahnya kini juga mulai keluar. Raja Gazel dan pasukannya kini telah terbang ke lokasi bagian timur sebagai bala bantuan. Mereka telah merespon untuk menggantikan para prajurit yang belum pulih sepenuhnya. Raja Gazel dan pasukannya kemudian akan menghadapi pasukan Cryptid di sana. Di saat sebagian besar pasukan masih merasakan keputusasaan, Ruminas yang terbang di langit kemudian berkata kepada semua pasukan di bawahnya, "Semuanya, jangan menyerah begitu saja. Bahkan jika kalian mati, aku akan menghidupkan kalian kembali. Jadi janganlah takut dan hajar saja musuh di hadapan kalian." Hinata juga berkata, "Itu benar. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati sebagai pecundang. Daripada menyerah dan mati secara menyedihkan, aku lebih suka hidup dengan bangga sebagai seorang pejuang sampai akhir. Kalian seharusnya juga merasakan hal yang sama denganku kan?" Kata-kata Hinata dan Ruminas itu pun bergema di hati para pejuang. Semua orang pun mulai mendapatkan semangat juang mereka kembali. Jenderal Kalgurio kemudian mengangkat senjatanya dan berteriak dengan semangat juangnya. Hurrah! Pasukan kekaisaran kini tidak akan mundur, bahkan jika mereka akan dimusnahkan. Melihat perubahan yang terjadi pada para manusia, Xian tertawa terbahak-bahak. Dan sekarang, 200 anggota Black Number yang dipimpin Xian akan mengarahkan niat membunuh mereka kepada pasukan Cryptid yang baru saja keluar di sana.
Meskipun mereka dihadapkan kematian, tapi mereka bertekad untuk bertarung sampai akhir. Dan keputusasaan yang sangat panjang pun dimulai. Scene kemudian berpindah ke labirin Tempest, di mana para petinggi telah berkumpul di ruang kontrol. Meskipun mereka telah berhasil mengalahkan ancaman yang berbahaya dari Vega dan Zelanus, mereka tidak bisa bersantai-santai begitu saja. Karena pada saat ini, pertempuran masih terjadi di berbagai negara. Bahkan pada saat itu, Benimaru dan yang lainnya juga telah mendengar proklamasi Raja Iblis Ruminas tentang ancaman naga kehancuran Ivarax yang akan datang. Benimaru berkata, memang benar bahwa kita harus melindungi tanah air kita, tapi jika dunia dihancurkan, semuanya sudah tidak ada gunanya. Namun jika mereka pergi ke medan perang, ada kekhawatiran di antara mereka tentang siapa yang akan melindungi labirin. Karena pada saat ini, Zegion yang merupakan penjaga labirin terkuat sedang dalam tidur evolusinya. Bahkan Diablo sekarang juga entah pergi kemana. Diablo sebelumnya mengatakan bahwa ia memiliki urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sejujurnya, Benimaru penasaran tentang kemana perginya Diablo. Tapi setelah dipikir-pikir, Benimaru memutuskan untuk membiarkan Diablo melakukan apapun yang dia inginkan. Benimaru yakin bahwa Diablo pasti punya rencana tersendiri untuk membantu peperangan yang sedang terjadi. Ramirez kemudian bertanya, jadi Benimaru-chan, menurutmu apa yang harus kita lakukan mulai sekarang? Benimaru menjawab bahwa ia akan mengirim semua pasukan ke Damargania, tempat peperangan melawan naga kehancuran Ivarax. Aku akan memimpin pasukan kita dalam peperangan di sana. Dan tentunya, semua orang yang mendengar itu pun sedikit tegang dengan keputusan itu. Sebenarnya, Gabiru sangat khawatir dengan kekasihnya yaitu Sophia yang menjadi patung es di Zorazania. Tapi karena Benimaru telah mengambil keputusan sebagai seorang pejuang, Gabiru akan mematuhi perintah komandannya. Begitu juga dengan Gerudo. Meski ia ingin menyelamatkan bawahannya yang menjadi patung es, tapi ia akan tetap mengikuti keputusan Benimaru. Albis kemudian bertanya tentang bagaimana cara Benimaru dan semua pasukan pergi ke Damargania dengan tepat waktu. Bahkan pasukan Hiryu yang merupakan pasukan tercepat di Tempest itu membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mencapai negara Damargania. Namun Benimaru mengatakan bahwa itu bukan masalah. Suna telah berhasil menganalisis formulasi teleportasi skala besar yang pernah digunakan Rimuru sama sebelumnya. Dengan begitu, Suna bisa mengangkut semua pasukan ke tempat tujuan dengan teleportasi. Tapi masalahnya adalah, untuk melakukan teleportasi skala besar, maka dibutuhkan energi sihir yang cukup besar juga. Setelah Suna melakukan teleportasi, bisa dipastikan bahwa Suna akan kehabisan energi sihirnya. Karena itulah, Suna kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerahkan pertahanan labirin kepada Ramirez sama. Ramirez menjawab, tentu saja, kalian bisa menyerahkan pertahanan labirin kepadaku, Ramirez sang Raja Iblis terkuat ini. Karena Benimaru akan pergi, ia kemudian menyerahkan komandonya kepada Apito untuk menjaga labirin. Benimaru juga akan menyerahkan pertahanan labirin kepada Beretta dan Treni. Apito mengangguk dan menjawab, dimengerti. Benimaru berkata, pasukan Kurine akan dipimpin oleh Hakuro sampai Gobuwa kembali. Aku akan menyerahkan pasukan Goblin Rider kepada Gupta. Kumara akan mendukung Gupta. Mari kita berlomba di medan perang dan tunjukkan kekuatan kita. Sedangkan untuk Gabiru dan Gerudo, aku akan menugaskan kalian berdua ke misi penting yang berbeda. Setelah semuanya diputuskan, Suna kemudian akan mengaktifkan sihir teleportasinya. Dengan ini, 100 anggota Kurinai, 100 anggota Hiryu, dan 100 anggota Goblin Rider akan berangkat ke medan peperangan dengan Benimaru sebagai pemimpin mereka. Dengan perginya pasukan itu, pertahanan labirin kini berada di tingkatan paling rendah dari yang pernah ada sebelumnya. Shin kemudian berpindah ke tempat Jahil setelah ia kabur dari negara Sarion sebelumnya. Ia kini sedang bersembunyi di suatu tempat sambil merenung dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sungguh menyakitkan bahwa Zalario telah mengkhianatinya. Bahkan Jahil juga sangat kesal dengan Benimaru yang mempermainkan dirinya. Jika aku bertarung 1 lawan 1 dengan Benimaru, aku yakin bisa menang melawannya. Tapi sebelum itu, Jahil memiliki musuh yang harus dikalahkan terlebih dahulu. Orang yang dimaksud Jahil itu adalah Raja Iblis Ruminas yang telah membunuh Divine Ancestor Twilight Valentine. Jahil ingin membalaskan dendam temannya itu. Dan sekarang, pasukan yang ia dapatkan dari Veldway kini telah tercerai-berai dan hanya tersisa 700 orang saja.
Tapi itu adalah jumlah yang masih cukup untuk menjadi kekuatan tempur. Dengan pasukannya itu, Jahil juga telah mengirim antek-anteknya ke 5 negara untuk menyelidiki situasi yang sedang terjadi. Kelima negara itu adalah negara Zorazania, Ruberios, Damargania, Labirin Tempest, dan Sarion. Dengan mengirim antek-anteknya, Jahil bisa mendapat informasi dari setiap negara tersebut. Jahil kini tahu bahwa negara Zorazania telah tertutup di dunia es akibat pertarungan Velzard dengan G Crimson. Dan tentunya, Jahil tidak ingin ikut campur dalam pertarungan mereka. Tapi masalahnya adalah pada 4 negara yang tersisa, Fen dan Dagruel yang merupakan perwujudan dari kehancuran bisa dikalahkan. Bagaimana mungkin Veldora bisa menjadi sekuat itu sekarang? Selain itu, Jahil juga tak kunjung mendapat laporan tentang Vega dan Raja Zelanus yang sedang menyerang Labirin Tempest. Tapi ketika Jahil tahu seberapa besar kekuatan Raja Zelanus, ia yakin bahwa Zelanus pasti akan menghancurkan pasukan Labirin cepat atau lambat. Tapi jika Zelanus berhasil menghancurkan pasukan Labirin, itu artinya wilayah hutan Jura akan menjadi wilayah Zelanus. Dan tentunya, itu bukanlah hal yang bagus bagi Jahil. Karena sejak awal, alasan Jahil bekerja sama dengan Velve adalah untuk mencapai ambisinya sendiri, yaitu membunuh Raja Iblis Ruminas dan menguasai dunia kardinal. Velve sebelumnya telah berjanji, negara bagian barat daya benua, termasuk Sarion, akan diberikan kepada Jahil. Jahil juga ingin menguasai hutan Jura dan negara-negara barat yang makmur. Tapi jika Zelanus menguasai hutan Jura, Jahil tidak punya pilihan lain untuk merelakannya. Dan sekarang, Jahil kini mendapat laporan bahwa Milim yang mengamuk telah kembali ke Sarion untuk menghancurkan pohon Soji. Namun anehnya, ada entitas misterius yang bertarung dengan Milim secara seimbang. Sesaat kemudian, Jahil mendapat laporan bahwa orang yang bertarung dengan Milim adalah pahlawan bertopeng dan Veldora. Mendengar laporan itu, Jahil pun sangat terkejut, terutama dengan kemunculan Veldora. Apa? Veldora telah muncul di Sarion? Setelah mengalahkan Dagruel, bagaimana mungkin Veldora langsung datang ke Sarion? Aku tidak mengerti. Kupikir Veldora akan kembali ke Labirin untuk mengurus Zelanus, tapi kenapa dia malah berada di Sarion? Karena Veldora berada di Sarion, Raja Zelanus akan menjadi malapetaka di Labirin Tempest. Tapi di samping itu, pertarungan sengit juga telah terjadi di mana-mana. Di Zorazania, Velzard masih bertarung dengan G Crimson. Di Sarion, Milim sedang mengamuk. Di Damargania, ancaman naga kehancuran Nivarat sudah dekat. Dalam situasi dunia yang kacau ini, mata Jahil tertuju pada Damargania. Sepertinya aku harus menyelesaikan dendam lama saat ini juga. Jahil akan memanfaatkan kekacauan yang disebabkan Nivarat untuk menghabisi Raja Iblis Ruminas. Jahil pun tertawa dengan tawa jahatnya. Scene kemudian kembali ke situasi peperangan di Damargania, di mana aliansi para pahlawan sedang bertarung melawan pasukan naga kehancuran Nivarat. Semua pasukan kini telah bertarung dengan gagah berani melawan pasukan Cryptid. Satu-satunya keberuntungan adalah bahwa naga kehancuran Nivarat berhenti bergerak. Nivarat kini sedang duduk di bahu monster raksasa sambil menyaksikan pertempuran dengan perasaan senang gembira. Melihat Nivarat yang tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak, beberapa orang melihat itu sebagai kesempatan untuk melancarkan serangan. Tapi meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang berani melakukannya. Karena Felgrin sekarang sedang memulihkan kekuatannya, semua orang menyimpulkan bahwa lebih baik menunggu daripada memprovokasinya. Ruminas juga berpikir demikian. Dengan mengulur waktu, situasi mungkin akan membaik. Ia juga berharap bahwa Rimuru akan datang sebagai bala bantuan. Tapi karena Zelanus telah menyerang Labirin, Ruminas tahu bahwa bala bantuan tidak akan datang. Namun meskipun begitu, Ruminas masih berharap bahwa Rimuru datang sebagai bala bantuan. Dalam hati Ruminas berkata, memang aku sudah mendengar bahwa Rimuru telah menghilang. Tapi aku tak bisa membayangkan bahwa Rimuru yang keras kepala dan tak kenal takut itu akan diandalkan. Aku merasa Rimuru mungkin telah dibuang ke suatu tempat misterius. Tapi aku yakin Rimuru pasti akan kembali cepat atau lambat. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。